Iya, terima kasih Miss Lesia atas puji-pujiannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Saudari Naomi. Baik, terima kasih Pak Apeng. Shalom. Mari Shalom. Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami telah mendengarkan pujian penyembahan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk kami terus dekat dengan Engkau ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau berkati lebih lagi dan terus berikan beliau kesehatan Tuhan. Juga biarlah apa yang disampaikan menjadi rema untuk setiap kami Tuhan. Dan kami bisa melakukan dan kami berserah kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Saudari Naomi. Selanjutnya pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 28 ayat 1 sampai 17 dengan Ibu Neleana. Ibu Sarma, Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 19. Silakan Ibu Neleana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Ya. Pak Apeng. Halo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Mbak Desi, dan salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di live chat. Salam Bapak Ibu semua yang hadir untuk menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 28 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur, yang berasal dari Gibeon itu, kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu. Beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini
begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Demikian. Ya, selanjutnya Ibu Salma. Silakan Bu Salma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah, sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya?
Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana, Ibu Salma. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema murtad. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap pagi. Apabila kita mau terus hidup di dalam cintanya Tuhan, kita nggak mau hidup dalam ilusi, saudara ya, ilusi agama apapun ya, saudara ya. Satu hal yang mengerikan sekali, saudara, ketika saya belajar tentang Jewish study ya selama 1 tahun ini, saudara ya, bahwa justru mengapa orang Yahudi itu nggak mau jadi susah, bukan nggak mau ya, karena pada kenyataannya lebih mudah orang Yahudi jadi Kristen daripada jadi Islam ya, saudara ya. Tapi mengapa sulit untuk jadi Kristen? Nah, kan pertanyaan itu kan, kenapa di dalam Alkitab kita lihat ada ribuan orang Yahudi yang menjadi Kristen? Kenapa kemudian kita lihat sekarang pada kenyataannya tidak mudah ya, saudara, menjadi orang Yahudi itu? Ya, ternyata ada satu histori, saudara, bagaimana orang-orang Kristen ini di zaman perang salib yang pertama ya, Crusaders yang pertama, yaitu yang dikirim sama itu ya Paus Urban kedua ya, itu dikirim oleh Paus Urban kedua ini. Di dalam perjalanan itu mereka ada satu pasukan salib yang namanya The People of Crusaders gitu ya. Dia belok di Jerman dan dia basmi ya orang-orang Yahudi di Jerman ya, dibunuh semua, saudara. Wah, itu korbannya ribuan. Sebetulnya yang menolong orang Yahudi dari pembasmian Rhineland Massacre ya. Sebetulnya menolong juga orang Kristen juga. Jadi orang-orang Yahudi itu bisa selamat karena mereka berlindung di rumah-rumahnya orang Kristen. Dan saudara tahu siapa yang menolong orang-orang Kristen yang menolong? Bukan orang Kristen yang taat di gereja, saudara. Jaib ya, saudara ya. Dan itu terjadi berkali-kali ya, baik itu yang Crusaders pertama, Crusaders kedua, Crusaders ketiga, ya. Wah, itu mengerikan sekali, saudara ya. Bagaimana orang-orang Yahudi kemudian dimusuhi. Nah, sebelum tahun 1000, sebelum ada perang salib, orang-orang Yahudi itu paling hanya dikucilkan saja, saudara ya, singkirkan, karena dianggap sebagai yang menyalibkan Yesus. Dianggap sebagai yang menyalibkan Yesus. Semua orang Yahudi pukul rata, saudara, gila, saudara ya. Nah, itu yang terjadi, saudara ya. Saudara tahu nggak, orang-orang ini, pasukan salib ini sebenarnya adalah orang-orang yang murtad, saudara. Lupa orang murtad membelain agama Kristen. Iya, justru itu orang-orang yang sudah meninggalkan ajaran Tuhan Yesus. Ya, saudara ingat terakhir kali saya itu live hari Kamis atau hari apa itu ya, ada orang itu yang nyelonong, katanya dia mau bunuh Habib Rizik, dia suruh saya untuk memobilisasi untuk bunuh orang Islam itu ya. Terus saya bilang, kamu saja, kenapa kamu saja yang bunuh? Saya bilang begitu ke dia kan, kejang-kejang dia ya, dia ngatain saya munafik lah, inilah itulah. Nah itu saudara langsung saya bilangin, kamu tuh langsung neraka nanti, kamu belum lahir baru, kamu harus bertobat. Saya ingat sekali orang ini dulu yang saya doakan nangis-nangis itu ya. Saya bilang, kamu belum lahir baru, Bapak. Kamu harus bertobat. Terus saya doakan, dia nangis-nangis, tapi namanya dia nggak bertobat sungguh-sungguh. Terus saya ingat dia janji-janji mau ngasih saya uang ya, saudara ya. Terus alasannya banyak. Saya nggak pernah ngarep-ngarep. Ya, cuman di YouTube itu secara terbuka dia janji-janji ngasih uang. Ya, terus tiba-tiba dia WhatsApp ke saya, oh ini harus pakai rekening yayasan, harus pakai nama rekening
Apa dulu gitu ya? Oh, saya punya semua, mau rekening yayasan, mau rekening pribadi, saya punya semua, mau yang mana? Dia nggak bisa jawab. Dia pikir saya ini gereja, nggak ada yayasannya, saudara ya. Dia pikir saya di sini nih bukan gereja, saudara ya. Wah, dia bingung, saudara. Kita nggak bisa kirim ke Indonesia. Wah, saya banyak. Tunjukkan mau yang mana? Kasih, mana yang kasih. Nah, terus itu tadi ya, saudara ya, kejadian insiden lagi ya. Nah, tapi saya kasih tahu saudara ya, apakah yang namanya murtad itu, saudara? Saudara tahu murtad itu sebetulnya banyak sekali orang Kristen yang sudah murtad. Kalau Anda baca dalam Matius 24, saya ambilkan tadi ayatnya dari sini aja ya, bukan yang dari Matius 24. Karena kalau yang di Matius 24 itu panjang banget nanti ya. Tapi memang, atau kita buka dulu sedikit ya saudara ya. Kita buka sedikit tentang kata murtad dalam Matius 24. Yang tadi kita buka di dalam Ibrani 3 ayat 12 ya. Matius 24 ya, ayat 10 saudara ya, saya bacakan saja ya, Matius 24 ayat 10, atau kalau bisa ditampilkan, saya tampilkan sedikit. Sebentar, Matius 24 ayat 10 ya. Dan banyak orang, tunggu aja, Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, saudara ya. Tapi kalau saudara lihat ya dalam konteks yang ayat ke-10 ini ya saudara, konteksnya adalah kasih banyak orang itu akan luntur, saudara. Ya, kasih itu luntur. Nanti ini kaitannya nanti di Wahyu, saudara ya. Di Wahyu yang kuda hitam ya. Cinta damai sejahtera itu diambil. Ya kan, kuda merah, kuda merah. Meterai pertama kuda putih, meterai kedua kuda merah, ketiga kuda hitam, kuda hijau, kuning yang keempat. Nah, ini meterai kuda merah, saudara. Banyak orang akan murtad dan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara, ya, kata murtad ini ya dimulai dari saling membenci, saudara. Ya. Dan kalau Anda baca di Wahyu, damai sejahtera diambil lalu mereka saling bunuh. Damai sejahtera diambil dari dunia lalu perang, saudara ya. Murtad dimulai dari kebencian. Ya, Anda lihat ayat yang ke-11 kalian, ayat 12. Ayat 12 coba lihat. Dan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, karena nggak ada kasih, maka ada kebencian. Nggak ada lain, saudara. Oh, aku nggak benci, cuma aku nggak mau mengasihi, nggak bisa. Tidak ada kasih, pasti ada kebencian di sana. Karena seperti terang dan gelap. Di mana tidak ada terang, maka ada gelap. Di mana terang itu datang, gelap itu hilang. Ya, nggak ada terus apa netral area, nggak gelap, nggak terang, nggak bisa, saudara. Ada gelap, begitu terang itu masuk, maka mulailah terang. Kalau terang itu keluar, maka mulailah gelap. Ya, saudara ya, nggak bisa between, nggak ada, saudara. Remang-remang itu ya termasuk ada terang, mulai ada terang atau gelap, udah. Kalau tadinya terang jadi remang-remang, maka jadi jelek. Kalau tadinya gelap jadi remang-remang, itu jadi baik, saudara ya. Tinggal dari mana mulainya. Kalau mulai dari terang, terus jadi remang-remang, itu bahaya, saudara. Karena matamu jadi nggak kelihatan. Kalau tadinya gelap, lalu terus tiba-tiba ada mulai remang cahaya sampai cahaya remang tengah hari, nah itu baik-baik, saudara. Ya. Tetapi kalau tadinya saling mengasihi, lalu kemudian mereka saling membenci dan kasihnya menjadi dingin dan saling membenci, nah disitulah kejahatan mulai, saudara. Disitulah murtad itu ada. Karena sebetulnya murtad itu bukan KTP Anda bukan Kristen. Murtad itu ketika Anda sudah mulai kehilangan kasihmu, saudara. Ya, murtad itu ketika Anda kehilangan kasihmu yang mula-mula. Cintamu yang mula-mula itu mulai hilang. Karena kalau di zaman kalau Anda baca dalam Ibrani 6 ya akan datang murtad, ya kan? Nggak susah, nggak bisa diperbaharui karena cinta itu hilang, saudara. Makanya orang yang meninggalkan kasih mula-mula itu dia akan meninggalkan Tuhan. Anda baca lagi di dalam Wahyu ya, surat kepada 7 jemaat ya. Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Terima kasih Pak Yuda ya, saya matikan. Ya,
Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Ya, nggak bisa, saudara. Anda kalau meninggalkan kasih mula-mula, itulah murtad sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah banyak orang Kristen yang murtad, saudara, dari zaman ke zaman. Ketika kalian meninggal, kalian berpaut kepada ritual-ritual dan simbol-simbol, dan memang para pemuka agama ini kurang ajar, menyesatkan Anda, saudara. Anda akan dibawa, dikaitkan kepada ritual dan simbol, ya, dan tidak perlu dengan cinta. Yang penting dogma gereja, saudara. Yang penting Anda pemahaman Trinitasnya benar, ya. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini, dia sudah murtad, saudara. Oh, saya tidak murtad, saya pejuang Trinitas, gundul peang, saudara. Saya ingat sekali yang namanya Timothy itu mau menumpas saya. Kamu nampak muka aja tidak berani mau numpas saya. Kamu nampak muka saja tidak berani mau numpas saya, kayak kemarin yang maki-maki saya itu ya, si siapa anak bangsa itu namanya Saud Abu Bolon, saudara ya, orang Advent. Lawang, kamu nampak muka aja tidak berani, kamu mau ngajarin saya berenang, saudara ya, ngajarin bunuh orang. Bisa kita kirim orang buat bunuh Habib Rizik. Kamu nampak muka saja tidak berani. Nanti jangan-jangan kamu di depan pintu rumahnya Habib Rizik bisa berak-berak kamu nanti. Ketakutan kamu nampak muka di sini aja tidak berani. Padahal dia warga negara Amerika. Nah itu, saudara ya. Lucu ya, itu, saudara. Mengapa takut? Karena dia tidak punya cinta di hatinya, saudara. Karena dia tidak punya cinta di hatinya. Saudara tahu kenapa takut saya hilang? Karena cintanya lebih dari takutnya, saudara. Cinta saya pada Indonesia itu lebih dari takut saya kepada orang katun-katun ini, saudara ya. Aneh ya, aneh. Memang cinta itu begitu, saudara. Cinta itu mengalahkan semua ketakutan. Tetapi bukan harus jadi penuh kebencian. Ya, kemarin kita sudah belajar ya, arti kemenangan. Bagi orang Islam, kemenangan kalau kamu diazab, kalau Allah itu berhasil mengazab Saifuddin, Gratia Pelo, KC, semua diazab. Wow, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, mereka bertakbir, saudara. Tetapi bagi orang Kristen, yang namanya kemenangan adalah ketika kamu bisa mengampuni dan memberkati orang-orang yang menghina dan mencelakakanmu, saudara. Ya kan? Karena itulah ajaran Tuhan Yesus. Itulah cinta. Itulah agape, itulah Sang Allah. Jadi artinya murtad adalah ketika Anda meninggalkan Tuhan, Anda meninggalkan Sang Allah, Anda meninggalkan cinta. Karena Allah adalah kasih, saudara. Jadi kalau Anda meninggalkan kasih, Anda tinggalkan Allah, itulah murtad. Murtad, ya. Ketika Anda meninggalkan kasih itu, Anda meninggalkan terang itu. Murtad din, bahasa Arab kan, meninggalkan terang, berpaling dari terang, murtad din, berpaling, saudara. Jadi nggak usah Anda KTP-nya Kristen, Anda masih jadi, bahkan saudara ya, saya kasih tahu Anda ya, ada yang namanya Paus Yohanes ke-12, saudara ya. Seorang Paus Yohanes ke-12. Hidupnya cabul sekali. Paus, saudara. Ya, jadi memang di abad itu banyak sekali penyelewangan pemimpin agama, pemimpin gereja. Ya, sampai zamannya Martin Luther, saudara. Makanya Martin Luther memberontak, ya saudara ya. Memberontak karena dia melihat orang takut, saudara, untuk ngomong. Oh, berani ngomong di penjara, saudara, saat itu ya. Berani ngomong di penjara, nggak ada yang berani ngomong. Ketika para pemimpin ini salah, termasuk Anda kan, pendetamu hedonisme nggak ada yang berani ngomong kan. Ya ada 1-2 yang ngomong kayak Bu Vivin berani ngomong langsung langsung di ini ya, langsung di silent sama pendetanya. Berani ngomong di silent, saudara. Kayak Pak Alek sama Bu Vivin, ya kan. Kalau pendetamu salah, Anda harus ngomong, saudara ya. Kalau pendetamu salah, Anda nggak ngomong, Anda yang dosa loh, saudara. Ya, kalau Anda ada di jemaat, ada di gereja, sandal pemimpinmu salah, Anda kudu ngomong. Kalau kamu nggak ngomong, kamu salah. Kalau kamu nggak ngomong, kamu ngomong sekali lalu pergi dari situ, saudara.
Apa? Kenapa takut dikucilkan? Di sini Anda walaupun salah nggak akan dikucilkan. Cuman jangan ngomong. Kita nggak akan kucilkan. Oh, ada yang keluar sendiri, kita nggak pernah kucilkan, saudara. Karena orang ini justru mau mengucilkan orang lain. Oh, nggak boleh. Itu nggak boleh begitu. Kita aturan main kita nggak boleh mengucilkan orang. Kita nggak boleh menghakimi orang lain, ya. Bukan, harus ada aturannya. Semua organisasi, semua kelompok, semua komunitas harus ada aturannya. Aturan itu adalah aturan yang dibuat manusia, ya. Iya, dibuat manusia. Yang saat itu kita mampu, saudara. Kalau aturan itu melanggar firman Tuhan, kamu tinggalkan komunitas itu, saudara. Kamu tinggalkan komunitas itu. Nggak baik berarti komunitas itu. Karena justru siapa yang ngajak murtad tadi? Justru para pengajar-pengajar, saudara. Jadi sebetulnya banyak gereja-gereja yang ngajari Anda perpuluhan, tengging sini, tengging sana, sampai ke jengking-jengking. Ya kan jengking-jengking kan, ditumpangi tangan kan, sampai pada jengking-jengking itu kan. Tetapi dia tidak ajari Anda untuk berdiakonia, untuk peduli kepada sesama. Dia itu sudah ngajari murtad, loh, saudara. Dan itu ada banyak di banyak gereja yang pengikutnya banyak. Dan mereka semua sedang murtad berjemaah. Ya, nah, kalau bahasanya karismatik, iblis tidak takut dengan orang yang berdoa dan berbahasa roh, saudara. Iblis tidak takut sama orang-orang yang berdoa 3 jam, yang nyanyi-nyanyi. Iblis tidak takut sama orang-orang pendeta-pendeta karismatik itu, saudara. Ya, iblis itu takut sama orang-orang yang berdiakonia, saudara. Karena ketika berdiakonia, dia sedang menjadi saluran kerajaan Allah. Kerajaan cinta, kan? Orang berbahasa roh ngapain? Takutnya apa? Bili sambil olahlah bebe. Iya kan? Nyanyi-nyanyi. Iya kan, sambil nyanyi, bergandengan tangan dalam kasih, kurasakan getaran cinta dari janda di sebelah kananku. Iya kan? Gandengan tangan. Enggak takut, saudara, iblis, saudara. Ayo gandengan, pelukan, cipiku. Waduh, saudara, cipiku meleset kena bibir. Nggak sengaja. Aduh, bergetarnya tambah, getaran listriknya tambah kencang, saudara, ya, saudara. Wah, sudah takut iblis yang begitu-begitu, saudara. Anda mau muji Tuhan, lompat-lompat. Iblis paling takut siapa? Bilang, nggak ada iblis takut, saudara. Ya. Iblis takut sama orang yang berdiakonia. Ya, saudara, ya. Kenapa? Karena kebencian ditelanjangi. Maksud berdiakonia iblis takut? Ya, iblis takut sama orang berdiakonia. Percaya saya, saudara. Iblis takut. Karena ketika orang-orang itu rajin menyatakan cintanya kepada sesama, kebencian itu dihilangin, batas-batas ras, etnik, agama. Minggir semua, saudara. Ya. Sambil menjaga hidupnya dalam kekudusan. Ya, saudara, ya. Karena ibadah kita itu cuma 2 itu, saudara. Ya, ibadah kita yang namanya beribadah. Yakobus 1 ayat 27. Ya, berdiakonia sambil jaga hidup dalam kekudusan itu ibadah, abodah, pengabdian kita, pelayanan kita. Yang namanya menyembah proskuneo di dalam roh dan kebenaran, ya, menyembah di dalam proskuneo, ya, proskuneo di dalam pneuma. Apa pneuma? Dalam remamu, saudara. Kamu menyembah Tuhan sesuai dengan rema yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Karena Anda sedang menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Menyembah dalam roh itu bukan Anda berlutut dalam-dalam atau Anda pergi ke rumah ibadah lalu Anda, ya, atau Anda di kamar berjam-jam. Itu bagian, itu adalah ekspresi. Ya, tetapi yang paling utama penyembahanmu itu adalah hidupmu, saudara. Rohmu yang penuh dengan penyembahan. Ya, Anda bisa dibawa ke sana. Tapi bukan dibalik, bukan itu berarti adalah penyembahan salah, saudara. Salah. Ya, ada bagian tertentu ketika kita memuliakan Tuhan begitu, lalu kita bersujud, kepalanya kita sampai ada di lantai, saudara, ya.
tetapi bukan kita sengaja melakukan itu. Itu semuanya ritual. Coba Anda amati ya, yang Anda lakukan ritual atau karena keluar dari hati, karena rema, ya. Dan di dalam aletheia, ketulusan hati, menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudara ya. Menyembah di dalam roh dan aletheia, saudara. Di dalam kesejatian, di dalam rohmu, dan itu semua sejati, kebenaran yang sejati. Bukan karena ritual itu tidak mengandung aletheia. Simbol-simbol itu tidak mengandung aletheia. Nah, sebenarnya banyak orang Kristen itu sudah murtad. Makanya nggak heran gereja pecah. Makanya nggak heran ya, akhirnya ada perzinahan sesama pendeta. Nggak heran akhirnya banyak sekali hal-hal yang mengerikan, saudara. Ya, kalau Anda melihat bagaimana Islam bisa menguasai negara-negara, kerajaan-kerajaan Kristen, karena saat itu para ulama-ulama Kristennya, para bishopnya, para pemimpin, tokoh-tokoh agamanya, penatua-penatuannya, mereka sudah tidak benar hidupnya, saudara. Dan mereka meninggalkan teladan yang tidak baik. Itulah sebabnya akhirnya umat bingung. Mereka melihat ada agama yang baru, yang kelihatannya baik. Nggak taunya malah dicengkram, ya saudara ya, malah dicengkram. Ya, dan mereka melakukan sebuah simbolisasi. Kayak orang terkutuk ya saudara ya, karena Anda dibawa kepada simbol dan ritual, lahirlah Islam yang mengutamakan simbol dan ritual, mengutamakan syariat itu loh, kayak dikutuk biar sesat sekalian, dicengkram sekalian. Tanpa syariat itu Anda masuk neraka, Anda tidak boleh, karena hukumannya adalah hukuman manusia, ya kan? Dihukum dengan Islam itu ya, kalau katanya si Pseudo-Methodeus, Islam itu adalah sebuah kutuk bagi gereja, saudara ya. Islam itu adalah sebuah kutukan bagi orang Kristen karena tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ngeri ya, saudara ya. Nah, sebetulnya saat itulah ya, ketika Anda masuk dalam ritual dan simbol, ketika Anda gagal hidupnya untuk berdiakonia, Anda sudah murtad. Ketika Anda gagal mengampuni, ketika Anda gagal mengasihi, ketika Anda bersorak-sorai, ketika musuh-musuhmu jatuh, bukannya menawarkan bantuan dan menawarkan kasihmu, saudara. Sebenarnya kamu sudah murtad, saudara. Jadi para YouTubers itu yang dulu menertawa, yang bersorak-sorai karena Agus tadi azab, Anda sebenarnya sudah murtad. Ya, atau paling tidak Anda sedang menuju kepada murtad. Ya, Anda sedang berpaling dari kasih yang mula-mula. Sayangnya banyak yang nggak mau jujur ya, saudara ya. Itulah sebabnya waktu itu bagaimana caranya supaya Anda jangan dibawa euforia ke sana. Saya suruh kumpulin uang buat Agustan. Paling nggak ketika Anda ngumpulin uang waktu itu ya, Anda niatmu adalah untuk memberkati. Hatimu benar, saudara. Anggap ya, saudara ya. Itulah sebabnya saya dulu suruh kumpulkan uang. Walaupun orangnya nggak mau kan, nolak kan, sudah nolak lagi kedua kali, nggak apa-apa. Kan uangnya jadi punyanya Galarua. Anda juga nggak rugi kok. Iya kan? Nah, hari ini Anda di posisi apa? Apakah Anda di posisi orang-orang yang siap menghukum orang lain? Atau Anda di posisi orang-orang yang siap mengampuni dan memberkati? Saya tidak berkata bahwa semua pembulian dan semua persekusi terhadap gereja di Indonesia harus dibiarkan, harus dituntut, saudara. Beda, saudara ya, karena itu adalah kita punya perjuangan verbal, advokasi. Verbal itu advokasi, saudara ya. Berapologia itu, kata apologia, termasuk di sidang itu namanya apologia, saudara. Paulus itu waktu saya mau banding sama Kaisar, ya kan? Itu kan dia membela, padahal sebenarnya udah dilepas. Enggak, saya mau banding, enak aja kamu nangkap saya. Saya ini orang Roma, kamu tangkap saya, langsung tangkap, digebukin. Ya, saya mau banding. Itu apologia, dia sedang berapologia. Kita boleh berapologia, yang kita nggak boleh kita membunuh orang. Kita angkat senjata, kita bunuh itu ya, kayak di Poso, kayak di
Ambon itu ya, itu yang nggak boleh, saudara. Tapi saya yakin ketika gereja berdiakonia dengan militan, ketika gereja saling tolong-menolong untuk jemaatnya dengan militan, tidak akan, saudara, khilafah terjadi. Masalahnya, gereja nggak bertobat dan jemaatnya tidak berani negur. Ya kan? Nah, viralkan. Bagian ini potong, saudara. Khotbahnya sebarkan. Kalau Anda masuk ke Embun Pagi itu ya, YouTube-nya Embun Pagi, Anda bisa ambil, ya, di share di YouTube Embun Pagi itu kan ada satu teman kita di Amerika, sahabat kita di Amerika kan bikin YouTube Embun Pagi itu. Tiap hari dia potong khotbahnya saja. Anda viralkan. Ya, kasih ke gereja-gereja. Ketika gereja-gereja gagal menolong jemaatnya, ketika gereja tidak peduli dengan jemaatnya, disitulah gereja sedang murtad. Ya, ketika gereja gagal bayari sekolah anak-anak jemaatnya, ketika gereja-gereja itu gagal, ya, lihat jemaatnya yang miskin, sakit, nggak berdaya, ya kan? Maka gereja itu sedang murtad. Seluruh jemaat itu sedang murtad, saudara. Sedang murtad. Jangan main-main, saudara ya. Itu sedang murtad. Karena disitulah kepedulian itu makin masa bodoh. Kasih kebanyakan orang makin dingin. Ya. Hati-hati. Ayo kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya kan? Kepada cinta kita yang mula-mula, yang menggelora. Ya. Tapi, saya dulu kasih yang mula-mula. Pertanyaannya, Anda kasih mula-mulanya seperti apa? Sama pendetamu, ya kasih mula-mulanya saya nangis-nangis sampai mewek-mewek, sampai babas, kilaba. Lalu diajari diakonia nggak? Enggak. Jangan-jangan kasih mula-mulamu salah, saudara. Nah, itu dia. Jangan-jangan kasih mula-mulamu saja sudah salah. Definisi kasihmu yang mula-mula adalah kalau Anda setiap hari di gereja, lalu jingkrak-jingkrak, wah saya muji Tuhan militan, ready to die for Jesus. Ya, terus mobilnya ditempeli, I love Jesus, gede banget. Ready to die for Jesus, gembleng gitu, saudara ya. Bullshit semua yang begitu-begitu. Jangan-jangan kasih mula-mulamu saja sudah salah, saudara. Kasih yang mula-mula itu ya, ketika Anda terima Yesus, sang cinta itu, tiba-tiba cinta itu mengalir untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk orang-orang yang butuh pertolongan, untuk musuh-musuhmu, saudara. Itu kasih mula-mula yang benar. Tiba-tiba kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk mengampuni, mengasihi, memberkati. Itu namanya kasih, kan? Kalau Anda nggak punya itu, berarti Anda belum punya kasih mula-mula tuh. Hati-hati, saudara ya. Ayo, jujur. Jujur, saudara. Anda mendingan jujur sekarang. Daripada Anda nanti tiba-tiba hari penghakiman Anda di neraka. Anda percaya sama Gilbert sih, gila betul sama pendeta Gilbert. Ya kan? Anda percaya dengan yang namanya kasih mula-mula itu adalah hedonisme. Anda percaya namanya kasih mula-mula itu gemebiar lampu kerap-kelipnya gereja. Nah, itu kasih mula-mulamu seperti itu kok. Kasih mula-mulanya saya mah tiba-tiba saya bisa mengampuni istri saya bisa mengasihi musuh-musuh saya. Itu kasih mula-mulanya saya, saudara. Bagaimana dengan kasih mula-mulamu, saudara? Ya, saya punya kasih mula-mula dan saya kembali kepada kasih mula-mula. Ketika saya meninggalkan kasih mula-mula, saya kembali kepada kasih mula-mula. Yang pertama kali menjadi korban kasih saya adalah istri saya. Saya bisa mencintai istri saya kembali. Saya bisa mengasihi musuh-musuh, saya bisa melepaskan pengampunan. Dan saya menolak untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan. Nggak apa-apa. Kalau saya memang harus kalah, saya kalah. Coba. Kan itu kasih mula-mula. Dan Tuhan angkat saya dari kekalahan, dari puing debu itu, dari reruntuhan itu, saudara. Tuhan angkat saya. Bagaimana dengan kasih mula-mulamu? Jangan-jangan kamu sudah murtad, atau kamu memang belum pernah punya kasih mula-mula. Ya, kasih mula-mulamu adalah hingar-bingarnya kerlap-kelip lampu di gereja. Lagunya siapa ya? Kerlap-kelip lampu di gereja. Salah ya, saudara ya. Lampu di kota. Lagunya siapa itu, saudara? Ayo, kembali kepada semula-mula ya. Kembali. Tuhan Yesus memberkati.